Orang tua itu memiliki liontin koin keberuntungan. Ini untuk Anda. Itu bisa memberi Anda keberuntungan. Ingat bahwa ketika keberuntungan datang, itu akan bersinar. Nama saya Chen Fan, terlahir tidak beruntung. Saya tidak pernah beruntung dalam hidup ini. Minum air dingin untuk menghalangi gigi saya. Dapur terbakar saat memasak. Kali ini bahkan lebih keterlaluan. Setelah membayar, saya pulang. Namun lelaki tua itu sebenarnya mencoba memeras dia. Baru saja mendapat 3.000 yuan. Mereka semua berada di rumah sakit. Ah, uang. Hai Tuan. Uang Anda hilang. Pemuda. Terima kasih. Kamu benar-benar orang baik yang langka di dunia ini. Orang tua itu memiliki liontin koin keberuntungan. Ini untuk Anda. Itu bisa memberi Anda keberuntungan. Ingat bahwa ketika keberuntungan datang, itu akan bersinar. Hahaha. Ketika keberuntungan datang, itu akan bersinar. Hahaha. Semoga berhasil. Menghela nafas. Liontin ini. Itu benar-benar bersinar. Anak muda, apakah kamu Chen Fan? Siapa Anda? Akulah yang kamu kirim ke rumah sakit hari ini, putra lelaki tua itu. Kakak, ayahmu benar-benar bukan orang yang menabrakmu, dan semua gaji saya masuk ke rumah sakit. Saya benar-benar tidak punya uang tersisa. Apa yang baru saja dikatakan pengemis tua itu, bersinar dan Anda akan beruntung. Saya pikir itu jelas nasib buruk. Tuan Chen, Anda salah paham. Ayah saya menderita penyakit Alzheimer. Kali ini, dia tersesat. Seluruh keluarga kami menjadi gila. Untungnya, Anda membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Saat itulah kami menemukannya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, saya punya 20.000 yuan di sini. Ambillah, itu terlalu berlebihan. Ambillah. 3.000 yuan. Ini adalah deposit yang Anda majukan di rumah sakit. Sisa uang. Anggap saja sebagai seluruh keluarga kami. Terima kasih atas biaya apresiasi Anda. Tuan Chen. Orang baik pasti akan dihargai. Terima kasih, semoga berhasil. Putra penipu. Dia benar-benar memberi saya begitu banyak uang. Wow, 20.000 yuan. Kapan saya pernah melihat begitu banyak uang? Mungkinkah liontin ini benar-benar memberi saya keberuntungan? Kalau begitu berikan aku liontin lelaki tua itu. Itu adalah makhluk abadi tua yang menyelamatkanku. Lupakan saja, lupakan saja. Surga memberkati saya, berharap saya makmur. Bagaimana bisa ada uang di lapangan? Di sini juga. Saya biasa berjalan di jalan ini setiap hari, tapi dia tidak pernah menemukan uang. Betapa beruntungnya saya hari ini. Mungkinkah liontin ini? Ini benar-benar membawa keberuntungan. Promosi mie instan. Makan mie instan memenangkan emas batangan. Anda bisa mendapatkan nilai kopi, buah, dan teh 20.000 emas batangan. Membeli mie instan sebenarnya disertai dengan emas batangan. Membeli mie instan sebenarnya disertai dengan emas batangan. Tahu, aku sebenarnya kopi, dan mereka di delan. Liontin itu bersinar lagi. Mungkinkah? Wah. Bos. Saya benar-benar menemukan untuk hanya Brother Latte kacang kopi Chow. Anda sangat beruntung, jadi kopi di bawah emas batangan ini bernilai setidaknya 20.000. Anda telah menjadi kaya. 20.000 tidak ada di mana-mana. Perjalanan saya menuju kesuksesan baru saja dimulai. Hilang. Luangkan waktu Anda dan berjalan perlahan. Chow. Latte kelapa trendy. Bos, saya ingin membeli tiket goresan. Beli beberapa tiket. 10.000 yuan kartu awal. Iya. Baiklah, aku akan mendapatkannya untukmu. Disinilah kita berada. Tiket gosok terlaris. Semoga Anda menang besar. Saya meminjam kata-kata baik Anda. Koin keberuntungan bersinar lagi. Bisakah saya benar-benar memenangkan jackpot? Hei, 20 kali telah mencapai titik impas. Ah, tekan 50 lagi. Hei, 50 lagi. 100 hit lainnya. Oh, anak muda, kamu cukup beruntung. 4 pukulan berturut-turut dibuat, tapi tiket gosok ini, tidak banyak orang yang bisa menang. Paling-paling, Anda dapat menggores setengahnya dan mendapatkan hadiah. Itu akan cukup bagus. Ini. Menang 10.000. Itu benar-benar, di toko saya. Terakhir kali, saya memenangkan 10.000 yuan. Itu 5 tahun yang lalu. 00000, 10.000 lagi. Tidak, tidak. 30.000. 40.000. 50.000. 60.000. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar memenangkan 15 berturut-turut. 10.000 yuan sudah menjadi keajaiban. Anda memukul 15 berturut-turut. Ini telah terjadi sejak lahirnya lotre. Seluruh dunia tidak pernah terjadi keajaiban seperti itu. Oh wow. Hebat, ini bukan mimpi. Saya benar-benar memenangkan 150.000 berturut-turut. Pemuda. Saya sudah menghubungi seseorang dari perusahaan lotre. Mereka akan segera datang kepada Anda untuk memberi Anda uang. Bahkan setelah dipotong pajak 120,000. Itu dia. Selamat, anak muda. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya melihatnya. Orang yang sangat beruntung. Anda bisa menang dengan 15 tiket gosok berturut-turut.
Setelah dikurangi pajak, Anda menerima jumlah total yang Anda terima. Hadiah uang 120.000 yuan. Selamat. Koin-koin ini benar-benar ajaib. Dalam sekejap mata, dia memperoleh lebih dari 120.000, lebih dari 10 kali keuntungan. Ini praktis bintang keberuntungan saya. Wah. Terima kasih. Selamat hangat kepada pria misterius di kota kami. Kemenangan goresan sebesar 150.000 yuan. Saya ingin tahu siapa yang begitu beruntung. 150,000. Berapa waktu yang saya butuhkan untuk bekerja keras untuk mendapatkannya? Saya membeli tiket lotre selama beberapa tahun. Total uang dari tengah kurang dari 100 yuan. Menghela nafas. Dengan liontin koin kuno, saya akhirnya akan menjadi kaya. 04012. Untuk menemukan anak sesegera mungkin, berikan petunjuk langsung dan pada akhirnya berikan. Berhasil menemukan individu atau kelompok anak. Hadiah uang tunai 300.000 yuan di tempat. Kami bersumpah ke surga, benar-benar menepati janji kami, tidak pernah melanggar janjinya. Pada saat yang sama, kami memberikan informasi tentang orang yang memberikan prospek. Rahasiaan mutlak. Bounty orang hilang. 300,000. Itu jumlah uang yang sangat besar. Saya perlu melihat detailnya. Sepatu putih. Ada tanda lahir coklat di tangan kirinya. 12 tahun. Pada usia ini, dia masih tersesat. Menghela nafas. Ini. Hadiah 300.000 ditawarkan untuk anak yang Anda cari. Koin kuno yang beruntung telah bersinar terang. Sepertinya aku ditakdirkan. Dia ingin mengklaim hadiah 300.000 ini. Berhenti. Apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja, itu untuk menegakkan keadilan. Tuan-tuan, tua dan muda, datang ke sini. Tangkap pedagang. Ah, pedagang manusia. Di mana itu? Semuanya, lihat. Ini adalah pedagang manusia. Dan dia. Ini adalah anak yang tercantum pada pemberitahuan orang hilang. Benar-benar anak ini. Ayo, semuanya, bantu aku. Bukankah itu benar? Itu dia, menyingkir dari jalanku. Koin kuno diaktifkan lagi. Sungguh beruntung kali ini. Oh wow. Menangkapnya. Dia ada, jangan biarkan dia melarikan diri. Cepat dan tangkap dia. Jadi begitulah adanya. Hehe, 300.000 hadiah di tangan. Studio Begner. Junjun. Ibu. Tuan Chen, Anda bertindak dengan berani. Selamatkan anak itu. Dia benar-benar menjadi panutan bagi warga negara. Kami telah menyiapkan spanduk untuk Anda, dan hadiah 5.000 yuan untuk tindakan keberanian dan kebenaran. Hai petugas. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Perdagangan manusia, jangan bergerak, berjalan. Terima kasih, Tuan Chen. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan ditanggung anak saya. Cepat dan bersujud kepada penyelamat Anda. Menghela nafas. Inilah yang harus saya lakukan. Sama sekali jangan lakukan itu. Tuan Chen, Anda terlalu baik. 300.000 ini adalah hadiah terima kasih kami. Kata sandinya adalah 60. Anda harus menerimanya. Didirikan karya yang ditentukan di masa depan, akan ada lebih banyak orang yang bertindak berani. Maka saya tidak akan menolak. Cepat, terima kasih, kakak. Berjuang untuk kebenaran. Benar saja, orang baik mendapat hadiah. Saya biasanya pergi bekerja. Itu hanya sekitar 3 atau 4 pekerjaan sebulan. Sejak saya dapat hadiah ini, dia benar-benar menghasilkan lebih dari 400.000. Manjakan diri Anda sendiri. Beli mobil baru. Hei, kamu sangat cantik. Apakah harga untuk 200.000 yuan untuk mobil ini? Ya, Tuan. Saya ingin menguji coba. Tentu saja. Tidak masalah, tolong. Tuan Chen. Bagaimana dengan mobil kita? Adalah kuat. Kuat dan kuat. Anda dapat menekan pedal gas penuhnya. Rasakan sensasi pushback. Oke, tidak masalah. Wow, koin kuno yang beruntung bersinar lagi. Mungkinkah mobil ini akan membantuku menjadi kaya? Tuan Chen, pernahkah Anda mencium aroma yang menyegarkan? Ini adalah pembuat parfum senior yang disewa oleh perusahaan kami, dirancang khusus untuk elit seperti Anda. Mengapa saya mencium bau terbakar? Tidak mungkin ini adalah kulit premium. Produk integrasi dengan teknologi yang berpusat pada manusia. Otomatis. Ahem, batuk. Apa ini? Ini adalah fitur pembersihan uap kami yang unik. Ini adalah proses pengusiran endapan karbon. Ini ramah lingkungan. Menghela nafas. Bagaimana saya bisa mendengarnya? Seseorang membunyikan klakson pada kami. Itu pasti momentum kita. Saya benar-benar terkejut. Mengapa asapnya begitu besar? Ini Tuan Chen. Tuan Chen terbakar. Keluar dari mobil. Saya akan pergi. Kamu bintang keberuntungan. Mengapa nasib buruk kali ini? Test drive mobil. Semua dapat mengalami kecelakaan di mana mesin terbakar. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Bintang keberuntungan. Kamu hampir membunuhku. Tuan Chen. Maaf. Kecelakaan ini, kami telah melaporkannya ke markas besar. Penanganan situasi kantor pusat adalah, kami akan berkompensasi kepada Anda atas kerugian ekonomi sebesar 500.000 yuan, dan Anda akan menerimanya sebagai hadiah. Mobil senilai 250.000 yuan. Apakah Anda puas dengan ini? 500.000 tunai. Sebuah mobil senilai 200.000 yuan. Hei, aku menjadi kaya lagi. Saya sangat puas dengan solusi perusahaan Anda. Mari kita lakukan seperti itu. Oke, Tuan, kami telah memulai transfer di sini. Anda akan segera menerimanya di sana. Kartu ban dikreditkan dengan 500.000 yuan. Ini kunci mobil. Anda dapat berkendara kapan saja. Tidak buruk, tapi saya harap jangan berurusan dengan pramuniaga ini. Keahliannya sangat baik. Tuan Chen, jangan khawatir. Kejadian ini tidak terkait dengan penjualan. Kami tidak akan mempersulit dia. Tuan Chen, terima kasih atas belas kasihanmu.
Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ayo pergi. Oh, akhirnya saya memiliki bintang keberuntungan ini. Saya mendapatkan 1 juta dalam 1 hari. Dan mobilnya sendiri. Mobil kecil studio. Aku akan mengajakmu berkendara sekarang. Luar biasa. Kaligrafi dan lukisan terkenal. Koin dan koin kuno. Karena saya sangat beruntung sekarang, jadi tidak masalah apa yang Anda lakukan. Anda dapat menghasilkan uang dari semuanya. Oh, bintang keberuntungan. Berkatilah saya di pasar barang antik. Menemukan tawar-menawar. Oke. Menjual kaligrafi dan lukisan setelah kaligrafi dan lukisan. Tuan, datang dan lihat. Hei, bro, apa yang harus beli? Lihatlah. Saya juga tidak mengerti barang antik. Mana yang harus saya pilih? Jika tidak, mangkuk yang rusak ini akan sama. Cara menjualnya. Cara menjualnya. Anak muda, kamu benar-benar memiliki selera yang baik. Mangkuk ini pernah menjadi permaisuri-permaisuri. Saya pribadi telah menggunakannya. Anda adalah orang yang ditakdirkan. Jangan katakan lebih banyak lagi. Harganya 5 juta per saham. 50 yuan. Kesepakatan. Studio desainer. Naik lebih tinggi. Bahkan jika Anda menghitung 50, Anda pasti tidak akan kalah. Bro, Anda kalah. Mangkuk pecah ini bahkan tidak berharga 5 yuan. Saya benar-benar tidak mengerti. Habiskan 50 untuk membeli mangkuk rusak ini. Ya ampun, serius. Saya tidak berpikir begitu. Saya pikir seseorang akan menginginkannya. Anak muda, apakah kamu menjual mangkuk ini? Hei, siapa ini? Itu tidak sering di TV. Berbicara tentang penilaian barang antik. Tuan Liu Feng? Bagaimana dia bisa mencapai level kami? Pasar barang antik kecil. Ya, itu dia. Terakhir kali, saya pergi ke museum provinsi untuk melihat pameran. Ini adalah penjelasan yang diberikan Tuan Liu kepada kami. Kemampuannya untuk menilai harta karun tak tertandingi. Tuan Liu, tolong jangan impulsif. Kami sudah melihat mangkuk pecah ini sebelumnya. Itu hanya sampah. Bahkan 5 yuan tidak sepadan. Tepatnya, lihat lagi. Tuan Liu, jika Anda benar-benar menginginkannya, cukup tetapkan harga. Saya bersedia membayar jumlah ini. Saya, Liu Feng, bersedia membayar 1 juta. Saya serius pergi untuk 1 juta. Mari kita lihat. Bahkan master terkadang bisa salah menilai. Apa yang tidak baik untuk dibeli seharga 1 juta? Beli mangkuk pecah yang bahkan tidak bernilai sepeser pun. Liontin koin kuno bersinar lagi. Apa yang akan terjadi kali ini? Aduh, kotoran burung. Hahaha. Dari mana burung bau ini berasal? Inilah yang Anda sebut beruntung. Oh sayang. Kenari saya. Jika Anda tidak memeriksa almanak sebelum keluar, Anda dalam masalah. Ambil kenari Anda dan mainkan dengan mereka. Saya ingin melihat sendiri. Bisakah Anda menjual mangkuk yang rusak ini? Maka Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Tuan Liu. Apakah Anda tidak akan memberi saya penilaian dan benar-benar tidak menyembunyikannya? Keluarga saya adalah keluarga barang antik. Saya bisa melihat sekilas apakah mangkuk ini asli atau palsu. Mangkuk ini berasal dari era Qianlong dari dinasti Qing. Pola teratai terjalin unik dari tungku resmi. Tetapi generasi selanjutnya menutupinya dengan cat. Selama peralatan profesional digunakan, sapuan dapat mengungkapkannya. Guru Liu, lalu, saya menyerahkannya kepada Anda. Baiklah. Bro, ini kartu nama saya. Masalah apa yang mungkin muncul di dunia barang antik di masa depan? Datang saja kepada saya langsung. Selamat bekerja sama. Anak ini benar-benar beruntung. Anda bisa mendapatkan kartu nama master. 1 juta yuan dikreditkan ke kartu bank. Wow, itu benar-benar tiba. 1 juta. Wow, 1 juta. Dengan liontin koin kuno yang beruntung. Uang itu datang terlalu cepat. Anak ini benar-benar beruntung. Seorang amatir. Hanya 1 pembelian biasa dan Anda dapat menghasilkan keuntungan 1 juta. Jika seandainya saja aku memiliki keberuntungan dengannya. Pilih saja saham apapun dan itu akan naik. Ini tidak seperti kita semua dikurung. Apakah saham menghasilkan uang? Apakah saham menghasilkan uang? Saya sudah kehilangan puluhan ribu yuan. Jika bukan karena ini, saya tidak akan datang ke pasar barang antik hanya untuk mengais barang murah. Hasilkan saja sedikit uang untuk bertahan. Saham kehilangan uang. Saya sangat beruntung. Mungkin tidak akan kehilangan uang. Ah, aku sangat cemburu. Lihat kinerja saham ini. Lihat saja kinerjanya. Saya pikir yang ini cukup bagus. Hal ini bahkan lebih sulit dipahami daripada pasar barang antik. Mana yang menguntungkan, merah atau hijau? Namun, ada bintang keberuntungan di sampingnya. Pilih saja salah satu yang Anda suka, seharusnya tidak buruk. Halo. Bantu saya membuka akun, saya ingin membeli saham. Pilih saja. Baterai Huayuan, bukan, dan menginvestasikan 1 juta. Pejantan desainer. Baterai Huayuan, bukan, investasikan 1 juta. Pemuda. Anda datang ke perusahaan sekuritas, rasakan kehidupan. Baterai Huayuan. Pernahkah Anda melihat tren selama setengah bulan terakhir? Itu turun dari 10 yuan menjadi 0,5 yuan. Ini akan dilikuidasi dan dihapus. Anda memasukkan 1 juta ini. Anda bahkan tidak bisa mendengar suara air. Tepat. Sekarang dia menghela nafas di rumah setiap hari. Anda bergegas masuk saat ini. Bukankah ini hanya memberi uang? Tolong bantu saya dengan prosesnya sesegera mungkin. Yang ini. Tuan, Anda yakin? Saham ini membawa risiko penghapusan yang signifikan. Menurut peraturan, kami perlu mengkonfirmasi lagi. Tentu saja. Saya akan segera menanganinya untuk Anda. Anak muda terlalu impulsif. Jika Anda tidak tahu, berpura-pura tahu akan memberi Anda jalan pintas. Tuan, silakan lihat. Saya sudah membantu Anda menanganinya. Laporan mendesak. Laporan mendesak. Baterai Huayuan secara resmi berubah. Sektor penyimpanan energi baru. Dapatkan departemen yang relevan. 1 miliar yuan dalam dana dukungan khusus. Orang dalam industri memperkirakan penilaian pasarnya akan meningkat secara signifikan. 0,52 yuan. Ya ampun, harganya masih naik. 0,5 yuan selama 5 hari. Sudah 2 atau 2 yuan. Ini dia. Itu telah naik. Ya, itu masih meningkat. Wow, ini sangat mendebarkan. Hanya dalam beberapa detik, dia menghasilkan ratusan ribu. Itu setara dengan 30 tahun kerja bagi saya. Wah. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Itu naik lagi.
10 yuan dan itu benar-benar mencapai batas harian. Seminggu yang lalu, harganya hanya 0,5 yuan. Ini sebenarnya telah meningkat 20 kali lipat. STU Designer. Saya baru saja membeli 1000 saham terakhir saya kemarin. Dia membuangnya. Saya pikir saya akan memotong kerugian saya terlebih dahulu. Batang emas ini hilang. Pemuda ini praktis adalah dewa kekayaan. Ini bukan dewa kekayaan. Ini adalah bintang keberuntungan. Instruksi keselamatan elevator. Putri. Apa? Resmi. Apa? Putri saya diculik. Zhang Yaqi diculik oleh para penculik. Dia menginginkan 30% saham Zhang Group. Jika Anda tidak memberikannya, maka sobek tiketnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Zhang, tolong jangan terburu-buru dulu. Mari kita panggil polisi dulu. Kemudian pikirkan cara lain. Alarm. Sobek saja tiketnya. Tidak ada pilihan. Dia bahkan tidak akan memberitahu saya lokasinya. Aku, Zhang, tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Dia bisa menemukan Yaqi dari udara tipis. Bukankah ini Tuan Zhang dari grup Zhang? Putrinya benar-benar diculik. Ya, sebenarnya jika tidak ada petunjuk, jika Anda tidak beruntung, tidak mudah ditemukan. Saya sangat beruntung. Mungkin saya bisa membantu. Menyelamatkan nyawa layak dibangun pagoda 7 lantai. Tuan Zhang. Mungkin saya bisa mencobanya. Pemuda. Anda tahu ini bukan lelucon. Jika Anda tidak dapat menemukannya, putriku seperti itu. Presiden Zhang, saya tidak bercanda, tapi biarkan saya terus terang. Saya baru saja mengatakan Anda bisa mencobanya, tetapi tidak ada jaminan Anda akan menemukannya. Saya dapat menemukan putri saya, tidak peduli metode apa yang digunakan. Aku akan memberimu 5 juta uang tunai. Pembayaran di hari yang sama, jika saja keselamatannya bisa dijamin. 5 juta. Bayarannya terlalu tinggi. Anda lupa, anak ini baru saja membeli saham. Itu meningkat 20 kali lipat. Mungkin itu hanya keberuntungannya. Saya benar-benar bisa membantu. Iya, baiklah. Ayo pergi. Penculik Zhao Tianyu memposting lokasinya. Tepat di depan adalah villa yang ditinggalkan. Setelah melewati tikungan ini, dibutuhkan 5 menit untuk berjalan di sepanjang jalan utama. Menghela nafas. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Apakah jalan ini benar? Bagian luarnya penuh dengan lubang. Tidak ada rute seperti itu yang ditandai pada navigasi sama sekali. Saya baru saja melihatnya. Bahkan jika mereka pergi dengan lancar, tidak butuh waktu setengah jam untuk mencapai villa yang ditinggalkan. Berbalik dengan cepat dan ambil jalan utama. Hei, di mana konvoi di belakangmu? Kapan saya bisa mencapai villa yang ditinggalkan? Tuan Zhang dalam masalah. Kami baru saja berbelok di tikungan di jalan utama. Tiba-tiba muncul beberapa orang berjaket hitam. Kemudian mereka menggali lubang besar. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan jatuh ke dalam perangkap. Kami tidak akan berhasil tepat waktu. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan jatuh ke dalam perangkap. Kami tidak akan berhasil tepat waktu. Apa katamu? Penyergapan. Kang, dia tidak bisa mengetahuinya sepanjang hari jika kita mengambil jalan utama. Bukankah begitu? Dan begitulah adanya. Tuan Zhang, lihat. Untung mereka tidak mengambil rute utama. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Anda mungkin dapat melihat pintu belakang villa. Ini dia. Ayo pergi. Anda tinggal di belakang dan menunggu untuk bertemu kami. Baiklah, Tuan Zhang. Pemuda. Anak buah Zhao Tianyu berjaga di sini. Bagaimana kita bisa masuk? Pemuda. Anak buah Zhao Tianyu berjaga di sini. Bagaimana kita bisa masuk? Bukankah itu cukup untuk masuk? Menghela nafas. Pemuda. Keberuntungan Anda. Seolah-olah seorang dewa sedang membantu Anda. Cepat dan pergi. Jangan khawatir. Zhang Yaqi itu. Saya harus mengambilnya hari ini. Dan ayahnya. Dia akan dengan patuh mentransfer saham kepada saya. Bosnya masih mengesankan. Hei, Presiden Zhang, dengarkan. Ini Yaqi, putriku. Ini Yaqi, putriku. Hilang. Cepat dan pergi. Bosnya luar biasa. Yaqi. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Ayah. Tidak apa-apa sekarang. Ayah ada di sini. Berkat bantuan Tuan Chen. Ayah. Zhao Tianyu mengunci saya di sini. Mereka bahkan mengambil ponsel saya. Jangan biarkan saya menghubungi Anda. Terima kasih. Ayo cepat keluar sekarang. Baiklah. Mengerti. Tuan Zhang, cepat, hubungkan tapak meja bersama-sama. Mari kita langsung turun dari sini. Baiklah. Tuan Zhang, Anda turun lebih dulu. Yaqi ada di tengah. Saya menutupi bagian belakang. Oke. Itu rusak. Salah memainkan kartu. Jangan memanfaatkan ini untuk main-main. Ada orang. Kejar dia. Cepat dan kejar.
Apakah Anda baik-baik saja? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Oh kakiku. Sangat menyakitkan. Itu runtuh. Ayo pergi. Tuan Chen. Kali ini Anda menyelamatkan Yaki. Dia adalah penyelamat keluarga kami. Kartu ini berisi 5 juta uang tunai. Ini sedikit pemikiran. Terima kasih. Dengan bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini. Baik itu menghasilkan uang atau memecahkan masalah. Semua orang sangat santai. Sepertinya hidupku berada di puncaknya. Anda masih bisa naik sedikit lebih tinggi. Tuan Chen. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, bolehkah saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda? Beri aku kesempatan untuk mentraktirmu makan. Tentu saja. Studio Gner. Sepertinya makan ini saya akan mendapatkan panen keberuntungannya. Silakan gunakan posisi Anda secara perlahan. Chen Fan. Anda benar-benar diberkati oleh surga. Keberuntungan Anda. Tidak berlebihan untuk mengatakan diri sebagai yang beruntung. Mungkin mereka kebetulan menangkapnya. Tidak seajaib yang Anda katakan. Pokoknya, kalian semua adalah keluarga kami yang berharga. Ngomong-ngomong, saya telah berpikir untuk masuk ke ruang belajar saya akhir-akhir ini. Tambahkan beberapa pesona vintage. Saya mendengar ada pasar bekas di selatan kota. Makanannya memiliki banyak rasa. Apakah Anda ingin ikut dengan saya dan pergi melihatnya? Baiklah. Bagaimanapun, saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Waktu yang tepat untuk berjalan-jalan. Itu bagus. Aku akan datang menjemputmu besok pagi. Ayo pergi bersama. Chen Fan. Lihat lampu ini. Bukankah gayanya cukup unik? Saya juga tidak mengerti. Sepertinya tidak terlalu istimewa. Hei, lihat porselen biru putih asli. Ini dia, album foto ini. Ini sebenarnya memiliki nuansa yang cukup nostalgia. Beli saja satu dan coba. Hei, bos. Bagaimana album ini dijual? Saya menggali ini dari rumah lama saya. Tidak ada foto di dalamnya. Album foto kosong. Jika Anda menginginkannya, ambil 50 yuan. Bahkan menjualnya sebagai kertas bekas akan tampak terlalu ringan. Oke, 50 yuan. Pemuda. Anda menghabiskan uang ini sedikit tidak adil. Album foto buruk semacam ini. Tidak ada yang mau membuangnya di pinggir jalan. 50 yuan bisa membeli apa yang saya tunda. 3 potong porselen. Ini dia. Stok asli. Ini dia. Stok asli. Pabrik mesin bintang merah. Saya pikir saya pernah mendengarnya. Izinkan saya memeriksa. Ini. Ya Tuhan, Chen Fan. Ya Tuhan, Chen Fan. Pabrik ini telah direstrukturisasi sejak lama. Sekarang menjadi perusahaan publik. Industri berat bintang merah. Stok asli. Anda juga dapat menukar saham beredar saat ini. Lihat. 1992. Satu saham asli. Sesuai dengan 1000 saham yang beredar sebelumnya. Berdasarkan modal saham saat ini. Dividen tahunan tetap per saham. 3 juta yuan. Harga saham telah naik selama 6 bulan terakhir. Kapitalisasi pasar saat ini. Tambahan 5 juta yuan dalam nilai tambah. Dengan kata lain, ketiga saham saya ini bernilai 15 juta. Koin kuno terlalu mengesankan. 50 yuan. Dengan imbalan kekayaan sebesar itu. Potongan kertas ini bisa ditukar dengan saham. Jika saya tahu, saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Pemuda. Bisakah Anda menjual album foto ini kepada saya? Saya akan menawar 1000 yuan. Jika Anda tidak menjualnya, saya bisa menyimpannya untuk digunakan. Anak muda, jangan tidak tahu berterima kasih. Saya akan memberi Anda 2000 lagi. Album foto ini awalnya adalah kertas yang tidak berharga. Anda membelinya seharga 50 yuan. Menghasilkan 3000 sudah cukup. Saya bilang saya tidak akan menjual. Jadi saya tidak akan menjual. Anak. Saya telah berada di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang belum bisa saya dapatkan. Jika Anda tidak menyimpan album ini hari ini, saya akan memastikan Anda tidak dapat meninggalkan pasar bekas ini. Jangan datang ke sini dengan sembrono. Menjamret barang di siang bolong. Saya sudah menelepon polisi. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak menjual album foto ini. Jika Anda berani bertindak sembrono lagi, dengan risiko sendiri. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian, kematian. Oh wow, oh tidak, sangat menyakitkan. Dia benar-benar pantas mendapatkan pembalasannya. Anak ini biasanya mendominasi. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan. Keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Dia galak barusan. Dalam sekejap mata, itu sangat menyedihkan. Karma apa? Pas porselen itu dikatakan bernilai 50.000 yuan. Sekarang ini adalah kerugian besar. 50,000. Bintang keberuntungan ini benar-benar tepat waktu. HMPH, mencoba mencuri barang-barangku. Orang yang menderita hanya akan menjadi dirinya sendiri. Berhentilah membuang-buang waktu dengannya. Ayo cepat tukarkan sahamnya. Jadi Anda tidak perlu membuat kekacauan lagi. Baiklah, ayo pergi. Tuan Chen, ketiga saham asli ini benar-benar berharga. Ini adalah cek 15 juta. Terima kasih, Ketua. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda pantas mendapatkannya. Sejak awal, membeli tiket lotre. Sampai sekarang.
Dia telah menabung lebih dari 36 juta. Uang untuk sebuah villa sudah lebih dari cukup. Saatnya tinggal bersama orang tua Anda. Rawat masa tua Anda dengan baik. Tuan, villa kami adalah papan atas. Bahkan yang termurah mulai dari 12 juta yuan. Bukan jalan pejalan kaki. Anda tidak bisa hanya berkeliaran dengan santai. Saya tidak hanya berkeliaran. Saya di sini untuk membeli villa. Beli villa? Ya. Meskipun kami adalah villa bekas di sini. Tapi set termurah tersedia. Harganya juga 2.000 yuan. Saudari Wei. Perusahaan kami telah menetapkan aturan dan tidak dapat menilai seseorang dari penampilan mereka. Karena tamu telah datang. Kita harus mengikuti protokol penerimaan. Jika ada kesempatan. Su Xiao, kamu telah kehilangan akal sehatmu. Apakah Anda memiliki akal untuk itu? Lihatlah apa yang dia kenakan. Kemeja kotak-kotak dipasangkan dengan jeans. Dia bisa menghasilkan 20 juta. Lihatlah apa yang dia kenakan. Kemeja kotak-kotak dipasangkan dengan jeans. Dia bisa menghasilkan 20 juta. Saya membuang setengah jam untuk pertengkaran saya dengannya. Presiden Zhang tiba dan pergi. Anda harus memberi kompensasi kepada saya untuk komisi. Tapi saudara Wang juga memakainya terakhir kali. Pakaian kasual. Pada akhirnya, saya membayar penuh untuk 2 set. Itu saudara Wang. Arloji di tangannya. Itu sudah membeli gaji Anda selama setahun. Orang-orang seperti itu. Lihat, borgolnya sudah usang. Katakan satu kata lagi padanya. Itu membuang-buang kata-kata. Su Xiao. Izinkan saya memberitahu Anda yang terbaik. Jangan ikut campur. Anda punya waktu. Anda mungkin juga menggali potensi pelanggan kaya. Saya memperingatkan Anda. Pada akhir bulan ini, jika Anda tidak segera menutup kesepakatan, tunggu saja untuk berkemas dan pergi. Baiklah, berhentilah berdebat. Saya bertanya kepada Anda, villa terpisah termahal Anda. Hal macam apa itu? Oh, yang paling mahal. Ini adalah Guanhu villa kami. Langsung menghadap ke tengah danau. Dengan taman seluas 600 meter persegi. Ada juga rumah keluarga ganda. Tapi mari kita buat kutipan. Hanya sekitar 30 juta. Apakah Anda yakin ingin melihatnya? Jangan beritahu saya setelah Anda selesai menonton. Saya akan memikirkannya lagi. Membuang-buang waktu saya. Mereka bahkan mengambil kuota pembelian. Saya akan membelinya sekarang. 3.000 dan lebih dari 6 juta. Maaf, Tuan Chen. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Izinkan saya membawa Anda untuk melihatnya sekarang. Villa tepi danau kami. Namamu Su Xiao, kan? Bawa saya untuk melihat villa. Pertunjukan ini adalah milikmu. Tuan. Apakah Anda mengatakan kesepakatan ini penting bagi saya? Tuan. Apakah Anda mengatakan kesepakatan ini penting bagi saya? Benarkah? Iya. Hai. Tuan Chen. Saya hanya bercanda. Orang dewasa Anda tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang picik. Adapun unit rumah tangga di sini adalah yang paling akrab. Bahkan dekorasinya sekecil itu, serta gaya dan fasilitas pendukungnya. Saya bisa melakukannya mundur dengan lancar. Aku akan membawamu untuk melihatnya. Kami menjamin untuk memperkenalkan semuanya dengan jelas kepada Anda. Anda baru saja mengatakan. Katakan satu kata lagi kepada seseorang seperti saya. Itu hanya membuang-buang waktu. Sekarang. Apakah kamu tidak takut aku akan membuang-buang waktumu, Tuan Chen? Saya hanya bercanda dengan Su Xiao. Tolong jangan mengingatnya. Anda adalah pelanggan besar yang nyata. Anda dapat dengan mudah menariknya keluar. 30 juta yuan untuk membeli rumah. Saya pasti akan memberi Anda prioritas untuk menerimanya. Tuan. Saya akan mengambil kuncinya sekarang. Bisakah Anda menunggu saya sebentar? Saya akan mendapatkan kuncinya sekarang. Aku akan membawamu melihat sebuah rumah. Tidak perlu. Saya tidak suka orang dengan wawasan. Bicara tentang kerjasama. Ayo pergi. Bawa aku melihat rumah. Baiklah. Hei, dengan cara ini, tolong. Hei, Presiden Zhao. Villa tepi danau yang Anda pilih adalah milik Anda. Seseorang ingin mengambil slot pembelian rumah Anda. Silakan datang dengan cepat. Saya pikir set ini cukup bagus. Apa yang Anda lakukan di sini? Maaf, Tuan Chen. Di mana klien besar saya? Presiden Zhao ini akan segera hadir. Dia memang mengatakan demikian. Hari ini, rumah ini, dia bertekad untuk mendapatkannya. Anda dapat membayar penuh hari ini. Saudari Wei, Tuan Chen benar-benar ingin membeli rumah. Dan kami baru saja melihat saldo kartu banknya. Ada lebih dari 36 juta di dalamnya. Keseimbangan. Perangkat lunak pengeditan gambar sangat canggih sekarang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Lin Wei, apa yang terjadi? Tuan Chen adalah klien yang sangat penting. Mengapa tidak memberinya sambutan yang layak? Baru saja, saya melihat kebersihan di lantai bawah kereta. Beberapa orang mengabaikan pelanggan mereka. Jadi itu adalah Anda. Manajer Zhang, maafkan saya. Saya tidak mengenalinya. Tuan Chen malu. Itu semua karena karyawan kami belum dewasa. Apa pendapat Anda tentang villa tepi danau? Jika Anda puas, aku akan meminta Su Xiao menyiapkan kontraknya segera. Itu diputuskan hari ini. Saya akan mengajukan manfaat tambahan untuk Anda. Tanam 10 pohon sakura lagi di taman. Biaya pengelolaan properti dibebaskan selama 1 tahun. Rumah ini cukup cocok. Saya ingin menetap. Baiklah kalau begitu, Tuan Chen. Maka saya akan menghubungi keuangan sekarang. Dia memintanya untuk menyerahkan kontrak. Saya memilikinya sekarang. Kepemimpinan yang baik. Presiden Chen. Itu salahku barusan. Anda orang dewasa memiliki banyak hal. Jangan repot-repot berdebat denganku. Sepertinya villa dengan pemandangan danau ini adalah hal yang pasti. Deposit Tuan Chen adalah 3 juta. Lin Wei segera membayar. Mengapa Anda berlama-lama, Zhao? Bukankah Anda mengatakan tidak ada yang memesan villa tepi danau? Cepat keluarkan kontraknya. Saya akan membayar penuh hari ini. Jangan menghalangi saya untuk pergi minum. Presiden Zhao, Anda di sini. Rumah ini. Seseorang ingin memutuskan terlebih dahulu. Rumah ini. Seseorang ingin memutuskan terlebih dahulu. Anak. Siapa yang kamu bicarakan? Saya mendengar dari Lin Wei bahwa Anda ingin melawan saya untuk rumah.
Saya ingin tahu siapa itu. Ternyata dia hanya pecundang bau. HMPH, saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus hari ini. Apa artinya memiliki uang berarti Anda bisa berjalan-jalan dengan bebas? Saya akan memesan rumah ini. Harga asli 30 juta. Saya akan menambahkan 2 juta lagi. Tuan Chen. Sebenarnya, rumah ini masih ada ruang untuk negosiasi. Tuan Chen, Tuan Zhao, secara teori, itu benar-benar. Dan harga tertinggi menang. HMPH, 2 juta. Anda hanya mengirim pengemis. Saya akan membangun fondasi Anda. Tambahkan 8 juta lagi, sebanyak 40 juta. Anak. Jika Anda benar-benar menginginkan rumah ini, bukannya tidak ada cara lain. Jika Anda bisa berlutut sekarang, bersujud dan memohon padaku, saya mungkin mempertimbangkannya. Aku akan memberimu rumah itu. Zhao Tianyu, apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Anak. Anda masih ingin berpura-pura menjadi hantu di sini. Apakah Anda mencoba membodohi saya? Sekarang kita semua berada di rumah ini. Tidak ada yang terjadi. Ada apa? Hai. Presiden Zhao, ada yang tidak beres. Penghindaran pajak kami telah ditemukan. Sekarang, semua akun perusahaan telah dibekukan. Kami tidak memiliki 1 sen pun yang tersisa. Apa yang mustahil? Ayahku sudah menarik tali melalui dia. Saya benar-benar tidak punya uang tersisa. Ini. Zhao Zong. Apakah Anda masih menaikkan harga? Presiden Zhao, selama Anda membayar sekarang, serahkan saja uangnya. Rumah ini pasti milikmu. Apa sih yang harus diserahkan? Apa sih yang harus diserahkan? Tidak ada uang. Chen Fan. Anda ingat. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ayo pergi. Hei, Tuan Zhao, kartu Anda. Tuan Chen, Presiden Zhao tidak akan lagi menawar. Harganya masih sama seperti sebelumnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Memang, sikap layanannya buruk. Kami memberi Anda diskon setengah harga dari total harga. Sebanyak 15 juta. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Tuan Chen, ini adalah kontraknya. Totalnya 15 juta. Depositnya 3 juta. Anda dapat menandatangani. Tuan Chen. Aku baru saja turun dan membuatkanmu secangkir kopi gunung biru. Tambahkan 2 sendok gula. Cobalah dan lihat apakah teksturnya tepat. Tuan Chen. Saya hanya buta terhadap kebenaran. Tolong jangan menyimpan dendam terhadapku. Tolong jangan mengingatnya. Ini adalah kartu nama pribadi saya. Nomor telepon pribadi saya ada di dalamnya. Setelah itu, Anda akan berada di villa. Saya selalu ada untuk apapun yang menghampiri Anda. Saya jamin Anda akan menangani semuanya dengan lancar. Manajer Zhang, hai, saya mendengar itu dengan benar. Ini adalah distrik villa papan atas, bukan? Karena posisinya sangat tinggi. Jadi, sikap layanan karyawan Anda, bukankah seharusnya ada standar juga? Jadi, sikap layanan karyawan Anda, bukankah seharusnya ada standar juga? Tuan Chen, Anda benar. Standar layanan adalah milik kami, standar inti. Adapun masalah hari ini, itu semua salah Lin Wei saja. Yakinlah, Anda tidak akan pernah dianiaya. Kami sama sekali tidak akan mentolerir semacam perilaku sombong. Lin Wei, Anda dipecat. Saya, manajer Zhang. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Apa yang hebat tentang itu? Akhirnya, saya memiliki rumah sendiri. Ibu dan ayah ingin melihat rumah ini. Tentu saja, mereka senang. Aduh. Sudah berakhir. Baru saja membeli rumah dan sekarang Anda sudah dalam masalah. Menghela nafas. Mengapa laci ini tidak ditutup? Wow, bagaimana seorang laci bisa punya uang masih dalam dolar as? Wah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu banyak. Itu harus 10 juta dolar as. Itu lebih dari sekadar membeli villa. Halo, Su Xiao. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Apakah Guan Hu villa ini pemilik sebelumnya? Baiklah, tolong tunggu sebentar. Hei, apakah itu? Hai Tuan Chen. Saya menemukannya di sini. Pemilik sebelumnya adalah orang terkaya di Zhengcheng. Setengah tahun yang lalu, saya sangat ingin pergi ke luar negeri. Jadi harganya itu hampir 5 juta yuan lebih rendah dari harga pasar orang terkaya. Lalu bagaimana dia bisa berada di bawah lantai? Begitu banyak dolar yang disembunyikan. Apakah sulit atau tidak? Saya mendengar dia pergi dengan cara yang sangat tergesa-gesa. Sepertinya sesuatu telah terjadi di rumah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memindahkan furnitur. Ketika manajemen properti menanganinya, sepertinya dia bahkan memperhatikan tidak sedikit. Jangan bicarakan ini dulu. Pria itu pada saat itu, setelah pergi ke luar negeri, tidak ada kabar. Transaksi rumah yang merata. Semua ini ditangani oleh cara yang dipercayakan. Kami memastikan kerahasiaan informasi klien kami. Itu cukup. Oh. Hai Tuan Chen. Jadi apa yang terjadi secara kasar? Begitulah adanya. Anda harus memiliki kebutuhan lain. Hubungi saya kapan saja. Saya akan membantu Anda menanganinya. Oh, tidak perlu. Saya sangat menyukai rumah ini. Tanpa diduga, dia membeli sebuah villa. Tanpa diduga, saya membeli dan masih berhasil mengambil penawaran sebesar itu. Bintang keberuntungan ini benar-benar tidak mengecewakan saya. Bu, ayah, kami telah tiba. Oh wow. Xiao Fan. Ini rumah kami. Itu tampak seperti istana dari acara TV. Oke, ibu dan ayah. Cepat masuk. Saya secara khusus memesan kamar di Chaoyang untuk Anda. Sinar matahari dapat menyinari kamar Anda. Ayo pergi. Oh wow. Chen tua.
Chen tua. Lihat, rumput ini bahkan lebih empuk daripada yang ada di ladang kita. Kembali. Kami memesan kubis dan lobak di sini. Kita bahkan tidak perlu pergi ke supermarket untuk membeli lagi. Ibu. Masuk ke dalam. Baiklah. Hei, Bu, Ayah, hidangannya sudah siap. Coba dengan cepat. Daging babi rebus ini adalah favorit Ayah. Saya membuatnya sendiri. Makan dengan cepat. Anda harus makan juga. Ayah, mengapa kamu tidak makan? Makanan ini tidak sesuai dengan selera saya. Jika Anda ingin makan sesuatu yang lain, aku bisa membuatnya untukmu. Hei, tidak perlu, tidak perlu. Ayahmu. Dia belum pernah tinggal di rumah yang begitu bagus sebelumnya. Saya gugup. Tadi malam, dia masih mengomeliku. Takut saya tidak akan terbiasa tinggal di sini. Lihat dia. Dia bahkan tidak berani memegang sumpitnya dengan kuat. Ayah. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Fan. Ayah, maafkan aku. Ayah. Luangkan waktu Anda dan bicaralah. Sesuatu terjadi. Ayah. Ayah, luangkan waktu Anda dan bicaralah. Sesuatu terjadi. Bulan lalu. Wang Hu itu sedang mencariku. Dia bilang dia akan membawaku ke sana, tempat di mana Anda dapat dengan mudah menghasilkan uang. Ini adalah kasino bawah tanah desa. Awalnya, saya memenangkan beberapa karya. Kemudian, semakin dia berjudi, semakin dia kalah. Ambil bank pemakaman 200.000 yuan ibu Anda. Semua itu hilang. Saya ingin mencapai titik impas. Wang Hu meminjamkannya kepadaku lagi. 1 juta yuan riba. Memaksa saya untuk menandatangani IO. Ini. Saya tidak berani memberitahu Anda. Takut Anda akan marah. Saya khawatir Anda akan berpikir Ayah tidak berguna. 1 juta. Kipas angin. Ayahmu sangat bingung. Kali ini, kami datang. Saya hanya ingin melihat Anda di kota. Bagaimana keadaan hidup? Saya melihat Anda melakukannya dengan cukup baik. Kami merasa tenang. Kami berdua. Bagaimanapun, jika Anda menginginkan uang, Anda tidak memilikinya. Barang yang menyelamatkan jiwa. Saya ingin memberitahu Anda. Jangan pernah kembali ke desa. Saya hanya takut mereka akan datang mencari saya. Ibu. Ayah, jangan takut. Saya bisa menangani masalah uang. Saya punya 1 juta. Saya punya. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kipas angin. Bukankah itu? Tidak cukup uang. Bagaimana dengan itu? Mari kita pertimbangkan opsi lain. Itu semua salahku. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Chen tua. Keluar dari sini sekarang juga. Melunasi hutang itu wajar saja. Keluar di sini. Chen tua. Keluar dari sini. Melunasi hutang itu wajar saja. Keluar dari sini sekarang juga. Chen tua. Anda bersembunyi di sini menikmati kehidupan yang damai. 1 juta hutang kepada saudaraku. Saatnya membayarnya kembali hari ini. Sial. Hari ini terlalu sial. Setiap hal yang Anda hancurkan, saya melakukan perhitungan sepanjang waktu. Aku akan melakukan perhitungan untukmu juga. 1 juta di akun. Chen tua menandatangani tanda tangan. Tidak membayar kembali hari ini. Aku hanya akan melepas kakinya untuk melunasi hutangnya. Saya bisa membayar kembali jutaan. Tetapi jika Anda berani bergerak, orang tua saya mencobanya. Beraninya kamu menyentuh rumahku. Apa saja sekaligus. Cobalah. 1 Juni 273. Lihat, nak, kamu punya nyali sebelum tengah malam ini. Kumpulkan 1 juta dan kirimkan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ayo pergi. Xiao Fan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 1 juta. Bagaimanapun, saya beruntung. Tidak sebagus itu. Pergi saja ke kasino itu dan cobalah. Ayah, jangan panik. Saya punya cara. Itu 1 juta, nak. Tidak apa-apa, ibu. Kipas angin. Perhatikan keselamatan. Jika tidak berhasil, kami akan memanggil polisi. Hei, jangan khawatir, ibu. Xiao Fan. Kasino itu bukan tempat yang baik. Anak buah Wang Hu bukanlah pendorong. Atau mungkin kita harus melakukannya sebagai gantinya. Pikirkan cara lain. Ayah. Hanya pergi ke sana. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai 1 juta secepat mungkin. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Kembalilah, ibu. Perhatikan keselamatan. Xiao Fan, bagaimana kalau kita kembali? Saya lebih suka memiliki 1 kaki lebih sedikit. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Sepertinya keberuntungan akan datang. Ayah, ikutlah denganku. Halo. Tukarkan dengan 1 juta. Baiklah. Pak, chip Anda. Hei, siapa ini? Tepat, siapa ini? Ayo, ayo,
Pasang taruhan. Beli dengan tegas sebelum membeli. Babak ini masih besar. One Eight Bro beruntung sekarang. Saya juga bertaruh pada One Eight Bro. Saya dan pria bermata satu juga. Saya mengikuti. Anak. Sialan. Saya juga tidak tahu bagaimana saya harus bertaruh benda ini. Lupakan saja. Pilih apapun yang Anda suka. Maka saya akan membuatnya tetap kecil. Xiao Fan, Anda, semua itu didorong masuk. Jangan khawatir, ayah. Sudahkah Anda mengambil keputusan? Anda menjaga semuanya tetap kecil. Yang ini, tapi saya membukanya. Cukup bicara, mari kita mulai. Baiklah. Perhatikan baik-baik. Besar, besar. Menghela nafas. Dia mengalahkan Xiao Fan, dia menang. Itu sebenarnya kecil. Maaf semuanya. Saya menang. Tunggu. Apakah Anda berani mencoba lagi? Yang ini, saya bertaruh 300.000. Diikuti. Terus tekan ke atas. Saya dan pria bermata satu juga. Saya bertaruh 500.000 kali ini. Masih kecil. Beli besar. Babak ini adalah 1 hingga 10. Saya tidak percaya. Mengikuti. Saya terus mengikuti One Eight Guy. Tekanan diperbesar. Ayo. Dadu telah diganti dengan yang berisi timah. Anak itu tidak bisa menang. Baiklah. Beli sebelum Anda pergi. Kali ini pasti akan besar. 6. Apa? Bagaimana? Masih kecil. Seorang master, Anda bisa menang seperti ini. Oh sayang. Yang ini adalah 600.000 ditambah 1 juta terakhir. Secara keseluruhan, itu 1,6 juta. Saya sudah memenangkan cukup banyak chip. Kita bisa pergi sekarang. Chen Tua adalah sedikit jenis. Dan menyerahkan semua dana peti mati. Dan dia bahkan membawa orang untuk mengantarkan uang. Bukankah ini putramu? Ah, aku membawa anak itu. Mari berjudi bersama. 00001. Ayahku berhutang 1 juta padamu. Saya di sini hari ini. Ini tentang memenangkan kembali uang itu. Sekarang, saya sudah mendapatkan cukup. Saya pergi, saya bangun, menghela nafas, dan seterusnya. Tidak ada cara untuk memenangkan uang dan pergi. Jangan khawatir. Ayo pergi beberapa kali lagi. Ini disampaikan kepada Anda oleh Anda. Jika Anda kalah, jangan salahkan saya. Xiao Fan. Ayo pergi saja. Tidak apa-apa, ayah. Saya punya cara. Kemudian pertahankan taruhannya. Saya telah berkeliaran di sekitar kasino selama lebih dari 20 tahun. Masih takut padamu, anak muda? Ayo, mainkan dengan sesuatu. Kemudian bertaruh. Poker. Satu putaran berharga 2 juta. Straight flush, 3 dari bambu press. Lurus flush. Tetapi jika Anda akan bekerja, ya, ini. Kasino saya memiliki aturannya sendiri. Hanya 1 genggam. Jika saya kalah, saya merobek You secara langsung. Jika saya menang, Anda berlutut di tanah untukku. Panggil aku kakek. Xiao Fan, jangan berjudi lagi. Wang Hu tidak akan membiarkanmu menang. Dia memiliki banyak cara untuk menipu. Jangan takut, percayalah. Bagikan kartu. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Permainan diputuskan dengan menang atau sudah. Anda cukup berani. Saya akan pergi. Kartu ini bagus. Tepat. Saya akan pergi. Saudara Hu bisa menang. 00001. 00001. Wow, kartu ini bagus. 00001. 00001. Oh wow. Nama besar. Sanjoje. Untungnya, kartu itu diubah pada menit terakhir. Maaf. Ini, lurus. 5 hingga 9. Kepala yang lebih besar darimu. Sanjoje. Harimau bro, bagian belakang kartu Anda. Ini berbeda dari kartu saya. Omong kosong. Mengapa tidak pakaian yang sama? Hei. Dan bagasi tua itu muncul. Anda curang. Ini terlalu tidak profesional. Anda curang. Anda masih menggunakan deck yang sama. Betapa memalukannya. Curang di arena. Ini benar-benar memalukan. Maaf, anak muda. Anda adalah Tuan Li. Dia, ini, anak ini selingkuh. Hal-hal yang memalukan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ini dia. VIP baru saja membuka bakarat. Kehilangan lawan yang layak, anak muda. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Setiap pertandingan adalah taruhan 5 juta. Xiao Fan. Jangan berjudi. Tuan Li ini. Itu adalah pemilik kasino. Kita hanya perlu mengalahkan Wang Hu. Jika ini terus bertaruh, uang kita tidak cukup untuk kehilangan. Koin-koin kuno menyala. Artinya, di dalam VIP ini tidak hanya aman. Sebaliknya, ada peluang besar. Ayah baik-baik saja. Karena Tuan Li telah berbicara. Bagaimana mungkin saya menolak? Saya akan pergi. Baiklah, umatku akan membawamu ke sini. Itu 5 juta. Bagaimana jika Anda kalah? Tidak apa-apa, ayah. Tolong, Tuan. Hei, Xiao Fan. Mari mainkan permainan kita. Ayo. Duduk. Tuan Li, mari kita mulai. Saya membawa semua aset saya bersama saya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Malam ini, aku akan membiarkanmu bermain sepuasnya.
Rumah rekreasi pada jam 9. Bankir 10 poin. Aneh, bagaimana dia kalah? Xiao Fan. Berhenti berjudi. Bukan apa-apa. Lanjutkan. Saya bertaruh 4 juta. Menekan dealer. 4. Rumah idol jam 8. Dealer 7 poin. Keluarga yang menganggur menang. Xiao Fan. Tidak ada lagi perjudian. Ini semua adalah milik keluarga kami. Tetap berjudi. Rumah itu akan hilang. Ayo pergi sekarang. Dia masih memiliki beberapa chip tersisa. Jika Anda bertaruh lagi, tidak ada jalan kembali. Ayah, aku bisa memenangkan kembali babak ini. Ini dia. Keberuntungan sejati tiba. Anak muda, jangan memaksanya. Dia ingin memenangkan kembali 10 juta dan dengan demikian memiliki modal. Bagaimana dengan ini? Situasinya ditentukan oleh hidup dan mati. Tambahkan chip setiap kali. Tidak kurang dari 10 juta. Siapa yang tidak bisa mengikuti ini dihitung sebagai konsesi otomatis. Segala sesuatu yang sebelumnya ditekan, semua diberikan kepada pemenang. Xiao Fan. Kita tidak bisa berjudi lagi. Jika Anda kehilangan 4 juta, maka Anda kalah. Hipotek tidak dapat tertekan. Berhenti berjudi. Koin kuno tidak mengizinkanku kembali. Itu berarti saya bisa memenangkan babak ini. Tuan Li, saya masih ingin terus berjudi, tapi chip tidak harus uang tunai. Baiklah. Harta apa yang Anda miliki? Xiao Fan. Ini adalah rumah yang baru saja Anda beli. Kami bahkan belum pindah untuk menghangatkan diri. Itu tidak bisa ditekan. Ayah. Jangan khawatir tentang itu. Saya harus bertaruh. Pang Benzuang. Guanhu Villa bernilai 30 juta. Saya akan menambahkan 30 juta lagi. Guanhu Villa sebenarnya adalah produk yang bagus. Baiklah. Saya akan menambahkan 10 juta lagi. Sebanyak 40 juta. Chen Fan. Sekarang Anda ingin memberitahu saya jika Anda tidak ingin bergabung. Keripik di tangan Anda. Kata kamar di atas meja. Semua milikku. Ayahmu berhutang 1 juta padamu. Anda masih harus tetap membayar kembali. Xiao Fan. Mari kita akui kekalahan. Bahkan jika Anda kehilangan rumah, Anda masih bisa mendapat untung. Kita tidak bisa berjudi lagi. Saya masih ingin bertaruh. Hai BH, Anda benar-benar penipuan. Xiao Fan. Ayah tidak menyalahkanmu. Ayah hanya bingung. Hutang dari perjudian terutang. Saya tidak bisa menyeret Anda ke dalam ini. Kehilangan semua tabungan Anda. Perjanjian ini. Saya akan menandatangani. Chen Fan. Anda benar-benar telah memikirkannya dengan matang. Anda yakin? Biarkan ayahmu menandatangani perjanjian ini. Hutang ini awalnya terutang oleh ayah saya. Dia menandatangani kontrak tanpa masalah. $20 juta meningkat menjadi 50 juta. Masih mengikuti saya? Tidak mengikuti lagi. 50 juta. Satu putaran untuk menentukan pemenang. Menangani kartu. Menyeret kakinya. Takut? Satu WNS. HMPH. Anak muda. Keberuntungan selalu ada akhirnya. 3K. Dengan apa Anda menang? Sudah berakhir. Di mana-mana. 14. Tampilkan kartu Anda. Tuan Li. Jangan terburu-buru. 10 hati JKKA. Lurus-lurus. Xiao Fan. Kami menang. Tidak mungkin. Pedagang. Apakah Anda salah membagikan kartu? Tuan Li. Sepatu bot merek adalah sesuatu yang Anda periksa secara pribadi. Saya tidak. Tidak ada gangguan yang dilakukan. Tuan Li. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Ini adalah dari Yu Yo. Anda menandatangani dan menulisnya sebagai batal. Chip yang tersisa adalah milik saya. Mari kita selesaikan semuanya secara merata. Anak. Jangan tahu malu dengan wajahmu. Jika Anda memenangkan tangan, Anda berani mengambil Yo. Kasino adalah tempatku. Saya mengambil keputusan. Apa yang Anda lakukan? Cukup bicara. Letakkan chip Anda. Tersesat? Sekarang. Ini. Tuan Li. Sepertinya keberuntungan masih di pihak saya. Tanda tangani. Ngomong-ngomong, Tuan Li. Melihat barang-barang di dalam villa tepi danau. Tapi semua itu dipatahkan oleh anak buahmu. Cukup kurangi dari akun kasino Anda. Semua ini bersatu. 1 juta. Tidak banyak, bukan? Baiklah, 1 juta. Melunasi hutang judi ayah saya. 26 juta adalah kemenangan saya. Ditambah kompensasi 1 juta yang dikurangi. Tepat 25 juta. Malam itu. Benar-benar keberuntungan. Xiao Fan, ayo cepat pergi. Kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Baiklah. Hei, Xiao Fan. Mengapa Anda tidak pergi? Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan.
Halo, 110? Saya ingin melaporkan bahwa ada kasino di pinggiran kota Jinilai, tepat di dalam pabrik yang ditinggalkan. Ayah, ayo pergi. Menghela nafas. Ayo lanjutkan, ayo lanjutkan. Semuanya, tetap diam. Tangan di kepala. Jongkok. Tidak bergerak, berjongkok. Ikutlah dengan kami dengan jujur. Mengapa Anda menangkap saya? Saya di sini untuk bersenang-senang. Anda dicurigai meminjamkan riba, menyelenggarakan perjudian ilegal. Buktinya konklusif. Kembali ke kantor polisi bersama kami. Ayo pergi. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ayo pergi. Kembali. Chen tua. Minum air untuk mengatur napas. Xiao Fan. Ayah salah. Saya seharusnya tidak pergi ke kasino untuk penawaran kecil itu. Anda tidak boleh meminjam dengan bunga tinggi. Hampir. Mereka akan menghancurkan seluruh keluarga kami. Setelah itu, saya tidak akan pernah berjudi lagi. Bahkan jika itu menanam sayuran di rumah. Sapu halaman. Saya sama sekali tidak akan pergi ke tempat seperti itu lagi. Jika Anda dan ibu Anda masih marah. Mereka memukul saya dan mengutuk saya. Jangan simpan di dalam. Ya ayahku. Ini tentang uang. Sudah diselesaikan. IOU juga menjadi batal. Mulai sekarang, jangan bicarakan ini lagi. Namun, Anda perlu mengingat apa yang Anda katakan hari ini. Mulai sekarang, tentu saja tidak boleh terlibat dalam perjudian lagi. Ya, Chen tua. Mulai sekarang, mari kita semua menjalani hidup kita dengan baik. Menjaga rumah yang baik. Lebih baik dari apapun. Tuan Li dan saudara Hu sama-sama ditangkap. Anak ini masih menikmati kehidupan yang damai di villa. Mari kita hancurkan jendelanya. Balas dendam bos. Iya. Beritahu dia betapa kuatnya kita. Bahkan jika bos ditangkap. Jangan berharap itu mudah juga. Tapi keberuntungan anak ini dikasih barusan, ini terlalu sulit dipercaya. Saya khawatir. Bagaimana jika kita tertangkap? Apa yang Anda takutkan? Sekarang mereka semua tertidur. Kita harus menghancurkan dan lari. Bukan? Baiklah. Ayo pergi. Ada batu di sini. Kalian berdua. Hei, kipas angin. Apa yang terjadi? Apakah ada orang jahat di sini? Haruskah kita memanggil polisi? Bukan apa-apa. Hanya beberapa orang yang tidak mengerti, datang dan menderita. Ibu dan ayah, kembali dan tidur. Besok dimulai dengan hari baru. Ayo pergi. Pohon kecil ini ingin diluruskan. Bagian ini. Tetapi tidak dapat diterima. Memotongnya adalah satu-satunya cara untuk membuatnya tumbuh lebih baik. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, ketika saya tiba, lihat danau di pinggir jalan. Cukup jelas. Itu mengingatkan saya pada sungai di rumah. Saat itu, hari sudah gelap sebelum fajar. Jadi dia membawa pancingnya untuk memancing. Siang hari, pasti bisa membawanya kembali. Setengah ember ikan mas yang tiba. Ini adalah sup ikan yang dibuat ibumu. Baunya sangat enak sehingga membuat alismu jatuh. Oh sayang, Chen tua. Itu bertahun-tahun yang lalu. Sungai di kampung halaman saya. Tidak ada lagi ikan yang tersisa dalam jangka panjang. Oh sayang. Tepat. Sekarang, setelah bertahun-tahun di kota, pancing juga hilang. Tangannya sudah lama gatal. Hei, ayah. Anda ingin memancing. Bukankah itu sederhana? Danau buatan manusia itu hanya tempat yang sudah jadi. Ayo, aku akan pergi memancing denganmu. Lakukan saja sebagai cara bersama ini. Apakah ada ikan di danau? Jangan sia-siakan usaha Anda. Mengapa tidak mencobanya saja? Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menangkapnya. Aku harus mencari sedikit kesenangan. Menghela nafas. Oh, lumayan. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Hari ini, keberuntungan sangat bagus. Saya belum pernah menangkap ikan sebesar itu sebelumnya. Mari kita rebus malam ini. Minum sup ikan mas Trucian. Menghela nafas. Lihat. Sepertinya demikian. Ada poster yang menjalankan promosi dengan pilihan beberapa item. Lotre. Saya bahkan tidak tahu seberapa beruntung saya. Bisakah saya memenangkan hadiah besar? Halo. Perayaan ulang tahun mal. Total pengeluaran minimal 199. Anda akan menerima tiket lotre. Hadiah utama adalah untuk jarak 100 km. Skuter mobilitas listrik. Ada hadiah kecil 100%. Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Hei, Chen tua, lihat. Bahkan ada mobil komuter. Jika kita bisa memenangkannya, saya akan beli bahan makanan mulai sekarang. Maka Anda tidak perlu pergi. Sudah setengah jam perjalanan. Ayo beli pot dulu. Tunggu hingga Anda mencapai 199. Dan sekali lagi menerima promes. Cobalah keberuntungan Anda. Baiklah, ayo pergi. Beli pot dulu. Saatnya membeli pot. Habiskan 199 untuk mengikuti lotre. Hadiah pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang ada panci ikan rebus. Wah sekarang, bukan ibu. Kami baru saja membeli pot baru. Dia kebetulan mendapatkan tiket lotre. Mari kita coba keberuntungan kita. Lihat apakah Anda bisa memenangkan kereta listrik. Baiklah. Tidak ada kemenangan. Yang berikutnya, cepat pergi, berhenti berlama-lama. Menghela nafas, Xiao Fan. Jangan berharap terlalu tinggi. Hadiah utama seperti itu. Sebagian besar waktu, terima kasih telah berpartisipasi. Keluarkan satu lembar. Cepat selesai merokok, cepat pergi. Cepat pergi, beri jalan, lepaskan. Halo, saya ingin bertanya. Apakah saya memenangkan hadiah? Hadiah utama.
Pria ini, Anda tidak mengambil yang salah, bukan? Perhatian semua pelanggan, pria ini ditarik hari ini. Jackpot pertama, lihat, mobil komuter listrik. Kami benar-benar mengerti. Kemudian saya akan membeli bahan makanan mulai sekarang, maka Anda tidak perlu berjalan. Keberuntungan anak saya luar biasa, tidak ada orang lain yang seperti itu. Tuan, Anda sangat beruntung, ini adalah seluruh kota. Jackpot pertama hari ini. Harap berikan alamat pengiriman. Saya akan mengirim utusan. Saya akan mengantarkan mobil langsung ke rumah Anda. Seluruh perjalanan gratis. Akulah yang baru saja bersikap buruk. Maafkan saya, tapi jangan mengingatnya. Tuan, bisakah Anda menggunakan keberuntungan Anda untuk membantu saya menyentuhnya? Saya akan menggambar satu juga. Ya. Berbagi sedikit kegembiraan. Terima kasih, semuanya. Tapi kita masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan nanti. Jadi kita tidak akan melewatkan undian loter. Ibu dan ayah. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Jadi saya tidak akan pulang untuk makan malam. Periksa apakah ada hidangan rumahan di dekat mal. Makan sedikit dimanapun Anda suka. Setelah makan malam, saya pulang. Baiklah. Tepat pada waktunya untuk mencobanya. Hidangan rumahan di kota. Saya ingin melihat sendiri. Anda melakukannya dengan saya. Siapa yang membuat wewangian itu? Ayo pergi. Ya ampun. Putra kami benar-benar beruntung. Datang dan coba ini. Ayah, makan lebih banyak. Nikmati makanan Anda, semuanya. Hari ini menandai ulang tahun kelima toko kami. Ada acara loter pesanan gratis. Mungkin. Kita mungkin memenangkan kejutan. Dan pesanan gratis. Keberuntungan kami hari ini. Mungkin dia akan memukul lagi. Pelanggan yang terhormat, selamat malam. Hari ini adalah restoran bergaya rumahan untuk orang biasa. Ulang tahun kelima pembukaan. Untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Saya secara acak memilih meja untuk dipesan pelanggan secara gratis. Jumlah pengecualian. Tidak ada batasan. Menghabiskan seluruh meja. Toko kami akan mengurus semuanya. Sekarang saya akan menggambar secara acak. Sekarang, izinkan saya mengumumkan nomor meja keberuntungan saya. Pemenangnya adalah tabel 3. Oh wow, Xiao Fan. Orang yang menang adalah kami. Ini meja kami. Benar-benar gratis. Oh wow. Keluarga ini benar-benar beruntung. Keluarga Tuan Chen, selamat untuk Anda semua menjadi pelanggan kami yang beruntung. Pengeluaran hari ini adalah 286 yuan. Semua tiket gratis. Kedua kotak ini adalah kue osmanthus khas toko kami. Gratis untuk Anda. Mulai sekarang, keluarga Anda akan datang ke toko kami untuk berbelanja. Anda dapat menikmati semuanya. Diskon 20%. Manajer Wang, terima kasih. Tidak apa-apa. Nikmati makanan Anda. Baunya luar biasa. Ayo, anak, ibu memberimu gigitan besar. Ayo, orang tua. Kue osmanthus ini sangat manis. Putra sayalah yang membawa keberuntungan. Rasanya enak hanya dengan memakannya. Tepat. Hari ini saya membeli skuter mobilitas gosong dan makanannya gratis lagi. Keberuntungan ini, di masa lalu, saya bahkan tidak akan berani membayangkannya. Daripada hanya berapa banyak uang yang Anda peroleh, ibu dan ayah lebih penting. Bintang keberuntungan, terima kasih. Sudah setengah bulan, koleksi pilihan. Bukannya penampilannya tidak cukup bagus atau harga yang meningkat terlalu tinggi. 1 bulan tersisa. Ruang pamer akan segera dibuka, tapi itu adalah koleksi museum yang paling berharga. Masih belum ada solusi. Jika ayah mengetahuinya, saatnya cemas lagi. Tuan Zhang, jangan khawatir. Saya baru saja menerima satu surat undangan khusus. Pinggiran kota akan ditangani minggu depan. Brankas yudisial. Lelang khusus. Saya mencarinya. Brankas ini. Semuanya tidak diklaim. Itu dibersihkan dari rumah lelang yudisial. Mungkin Anda bisa mendapatkannya dari dalam barang antik dan perhiasan. Brankas yudisial. Di mana daftar nama pemilik aslinya? Di mana daftar nama pemilik aslinya? Ada pembuat jam tua. Ada juga pemulih artefak. Dan orang Cina perantauan yang misterius. Ketika mereka pergi, tinggalkan banyak barang di dalamnya. Namun, risikonya juga signifikan. Ada kemungkinan kotak akan kosong. Itu mungkin juga dibuka. Ini adalah barang lama yang tidak berguna. Ini. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Pergi atau tidak pergi. Chen Fan selalu beruntung. Mungkin saya bisa meneleponnya. Ini benar-benar bisa membantu. Memberi makan Chen Fan. Sibuk? Saya ingin meminta bantuan Anda. Halo, Presiden Xiao Zhang. Apa yang terjadi? Ruang pamer baru perusahaan. Koleksi utama museum hilang. Lelang ini terlalu mengandalkan keberuntungan. Saya tahu bahwa apakah Anda membeli tiket loter sebelumnya. Masih tawar-menawar. Mereka semua sangat beruntung. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Bisakah kamu ikut denganku untuk berkunjung? Semua biaya. Semua ini disediakan oleh grup kami. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang baik, saya bisa memberi Anda komisi. Namun, saya tidak tahu brankas macam apa itu. Dan saya tidak pernah menghadiri pelelangan. Anda tidak perlu mengerti. Selama Anda beruntung, itu sudah cukup. Baiklah. Bagaimanapun, dia hanya bosan. Anggap saja itu bersama Presiden Xiao Zhang. Memperluas wawasan saya. Itu bagus. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang juga. Setelah waktu ini berakhir, aku akan mentraktirmu dengan makanan besar. Baiklah. Lihat, saya telah menandai semua poin penting. Brankas ini nomor 08. Pemilik aslinya adalah pensiunan pemulih peninggalan budaya. Dia sebelumnya bekerja di sebuah museum. Jadi saya pikir, barang tersembunyi yang paling mungkin ada di dalamnya. Baiklah.
Tapi sejujurnya, saya juga tidak terlalu mengerti. Saya hanya membuat tebakan liar. Yo, ini bukan sesuatu yang dibeli karena keberuntungan. Tuan Chen dari Guanhu Villa, bukan? Bagaimana? Juga bergabung dalam keseruan pelelangan. Jangan hanya mengambil foto kotak kosong nanti. Membuang-buang uang Nona Yaki. Bagaimanapun, itu bukan siapapun. Mereka selalu dapat digunakan untuk waktu yang lama. Yang beruntung. Tepatnya, Saudara Lei. Kasus lelang yudisial ini adalah pertaruhan dengan hidup Anda. Tidak ada keterampilan nyata. Jangan ikut bersenang-senang, Saudara kami Lei. Tapi setelah meneliti, setengah bulan latar belakang pemilik aslinya. Kali ini, mereka bahkan mengundangnya. Penilai datang untuk membantu kami, meskipun saya pasti akan mengambil kembali hal-hal baik. Apakah kita syuting atau tidak, semua uang yang dihabiskan berasal dari grup Zhang. Tapi itu adalah Saudara Lei. Terakhir kali, sepupumu Xiao Tianyu, itu jatuh ke tangan Tuan Chen. Mereka hampir kehilangan kendali atas villa. Apakah Anda yakin ingin bersama Tuan Chen? Bandingkan dengan keberuntungan. Ternyata, kamu adalah sepupu Xiao Tianyu. Terakhir kali dengan Xiao Tianyu. Tapi itu benar-benar memalukan. Baiklah. Kita lihat saja. Selamat datang, para tamu. Datang dan berpartisipasi dalam acara ini. Lelang khusus untuk berangkas penyitaan. Aturan kami sederhana. Setiap berangkas mulai dari 1.000 yuan. Setiap biaya tambahan tidak boleh kurang dari 500 yuan. Membuka kotak foto di situs. Isi di dalam kotak. Kepemilikan pembeli. Tidak ada pengembalian, tidak ada penukaran. Mari kita lihat dulu. Lot pertama adalah lot pertama. Berangkas nomor 01. Pemilik aslinya adalah karyawan perusahaan biasa. Selama hidupnya, ia senang mengoleksi perangko tua. Sekarang, mari kita mulai penawaran. 1.500. Saya yakin itu adalah stempel di dalamnya. Bahkan jika itu tidak berharga banyak. Meninggalkan kenang-kenangan juga baik-baik saja. 2.000 yuan. 2.000 yuan. 2.000 yuan. Saya juga bergabung. Kejutan datang. 2,500. 3.000. 5.000 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Presiden Liu karena telah mengambil foto. Berangkas nomor 1. Silakan minta ahli unboxing membuka kotak di tempat. Mari kita saksikan keajaiban bersama. Silakan buka kotak. Apa ini? Apa ini? Tidak, tidak. Menumpuk kertas bekas. Liu tua. Keberuntunganmu mengerikan. Tepat. Untuk saya tidak mengambil gambar. Keberuntungan itu benar-benar buruk. Bagaimana mungkin seseorang begitu tidak beruntung menjadi tidak beruntung ini? Ini benar-benar lucu. Sepertinya lot pertama ada di sini. Dia bercanda pada kami. Selanjutnya, mari kita lihat lot berikutnya. Mungkin kejutan ada di depan. Selanjutnya, ini aman nomor 2. Pemilik laki-laki adalah seorang pensiunan guru sekolah menengah. Menurut informasi pendaftaran komunitas, guru ini sangat bersemangat membaca selama hidupnya. Dia juga menikmati berlatih kaligrafi. Tawaran awal adalah 1.000 yuan. Sekarang mulai penawaran. 5.000. Bagaimana mungkin seorang guru tidak memiliki sesuatu yang baik di tangan? Mungkin Anda bisa mendapatkannya. Kaligrafi dan lukisan dari beberapa dekade yang lalu. Saya akan mengambil harganya untuk saat ini. Saudara Lei bijaksana. Guru-guru veteran ini menghargai barang-barang mereka. Jika itu benar-benar keluar dari Republik Tiongkok atau mungkin itu lebih dari 10 kali keuntungan. Oh, benar. Paman kedua saya baru-baru ini. Dia mulai dari rumah guru tua. Dia menyimpan sepotong kaligrafi oleh Qigong. Dia langsung menghasilkan banyak uang. Saya akan bertaruh 6.000 juga. Bagaimana jika itu benar-benar kaligrafi atau lukisan? 7.000. 7 batang. 7.000. Baiklah. Anda mengesankan. Saya tidak mengikuti lagi. 7.000 yuan per transaksi. Apakah ada yang lebih tinggi? 7.000 yuan untuk 3 kali angsuran. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Sao karena telah mengajukan penawaran. Berangkas nomor 2. Silakan datang ke Master Unboxing. Lihat ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik? Mungkin semua hal ini, teba apa yang akan terjadi? Siapa tahu. Kali ini, bahkan mungkin menjadi bangsa. 05. Tumpukan kertas bekas. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Seorang guru yang berpengalaman. Hanya itu yang saya miliki di tangan saya. Apakah Anda mengubahnya untuk saya? Oh wow. Saya pikir itu semacam harta karun. Ada banyak kupon jatah di laci keluarga saya. Terakhir kali saya merapikan rumah. Saya bahkan membuang tumpukan. Terakhir kali saya merapikan rumah. Saya bahkan membuang tumpukan. Bukankah itu benar? Sekarang, kupon ransum ini. Hanya pasar kolektor yang menginginkannya. 10 yuan per tiket adalah yang terbaik. Selusin ini. Paling-paling, hanya 100 yuan. Saya berkata Tuan Sao. Anda memiliki 7 balok kering. Itu benar-benar sepadan. 02 Saudara Lei, jangan khawatir. Jangan biarkan orang menertawakan Anda. Mungkin dalam buku teks ini, ada barang-barang lain di sakunya. Dia sangat marah. Sepertinya guru ini adalah orang yang lugas. Semua item tersembunyi adalah barang sehari-hari. Mari kita beralih ke item lelang berikutnya. Mungkin kejutan ada di depan. Berikutnya adalah save nomor 3. Pemilik asli. Ini adalah pabrik kecil yang menghormati raja perangkat keras dan logam. Akhir 1990-an. Dia beralih karir dan pergi ke selatan. Kotak ini. Itu berasal dari rumah lamanya. Ditemukan di ruang penyimpanan. Tawaran awal adalah 1.000 yuan. Naikkan harga setiap saat. Tidak kurang dari 500 yuan. Sekarang mulai penawaran. 1.500. Saya akan bertaruh. Bisnis individu. Mungkin itu menyembunyikan buku besar lama. Selain itu. 2.000. 2 batang. Saya mengikuti tangan. Jika ada kesempatan. Kejutan apa yang ada? 2,500. Lupakan saja. Saya tidak mengikuti lagi. 2.500 per sesi. Apakah ada yang bisa ditambahkan ke harga? 3.000. 4.000 yuan. 4.000 per kunjungan. 4.000 2 kali. 4.000 yuan untuk 3 kali angsuran. Kesepakatan.
Selamat kepada Presiden Wang karena telah mengajukan penawaran. Brankas nomor 3. Silakan datang ke Master Unboxing. Apa yang bisa ada di dalam sini? Ada juga mezan ini. Ada sesuatu. Wow, tonton wow. Ini dia. Tonton. Yo. Dan itu masih Rolex. Ini adalah Rolex. Saya melihatnya di konter tahun lalu. Yang ini bahkan dijual seharga 28.000 yuan. Meskipun itu adalah barang bekas, tapi perawatannya cukup bagus. Ini harus bernilai setidaknya 20.000 yuan. Sekarang, Tuan Wang, ini adalah keuntungan besar. Yo, ini benar-benar Rolex. Keberuntungan Anda luar biasa. Jika saya tahu, saya akan ikut. 4.000 yuan itu benar-benar sepadan. Chen Fan. Lihat, Presiden Chen sudah ada di sana. Mendapat bidikan yang bagus. Bagaimana kalau kita memilih satu juga? Tunggu sedikit lebih lama. Kotak besar ini akan segera dilelang. Hang Zong kecil. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda tidak mencobanya? Lupakan saja. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Anda menunggu lebih lama, Anda hanya akan mempersingkat kotak. Chen Fan. Apakah Anda takut? Takut kehilangan hal-hal baik. Mungkin aku akan kehilangan muka nanti. Tamu terhormat. Selanjutnya, kita akan menembak. Ini adalah brankas nomor 4. Tuan laki-laki berasal dari pinggiran kota. Pemilik supermarket Mini Huimin. Harga awal adalah 1.000 yuan. Setiap harga tambahan tidak boleh kurang dari 500 yuan. Sekarang mulai penawaran. Itu tidak terlihat terlalu bagus. Bahkan mungkin surat kabar. Lelang. Menghela nafas, ini kotaknya. Bahkan jika Anda memberikannya pada saya secara gratis, saya tidak akan menginginkannya. Di dalam. Paling-paling, ada banyak mereka. Beberapa koin di kasir supermarket. Hang Zong kecil. Bagaimana kalau kita mencoba mengambil foto ini? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. 2.000 yuan, 2.000 yuan. Apakah ini gila? Seseorang benar-benar syuting. 2 potong kering. Jelas tidak ada yang baik. Chen Fan. Apakah Anda bangkrut? Supermarket. Kotak bos yang rusak. Anda juga merebut. Anda ingin menggunakan sesuatu yang telah digunakan orang lain. Kantong plastik untuk membawa barang. Nona Zhang. Anda menghabiskan 2.000 yuan membeli tumpukan memo. Anda sebaiknya mentraktir kami dengan secangkir teh susu. Nona Zhang. Anda adalah aset keuangan grup Zhang. Tidak perlu tergila-gila dengannya. Uang ini. Anda sebaiknya memberi makan anjing itu. Yaki. Itu 2 kian-kian. Itu cukup bagi saya untuk mentraktir Anda dengan makanan berbintang Michelin. Mengapa repot-repot? Habiskan uang itu untuk membeli koper. Saya percaya pada keberuntungannya. Dia lebih mempercayai penilaiannya. Dia tidak pernah melakukannya. Hal-hal yang tidak dijamin. Hang Zong kecil. Bagaimana jika sesuatu terjadi di dalam? Ini benar-benar beberapa palu. Jangan salahkan saya. Tidak, itu tidak akan. 2.000 yuan per sesi. Kesepakatan. Selamat kepada Miss Hang dan Emer Chen. Memenangkan brankas nomor 4. Silakan datang ke Master Unboxing. Menghela nafas. Semuanya, bersikaplah optimis. Jika keluar nanti, setengah kotak paket bumbu mie instan kedaluarsa atau setumpuk uang kembalian kecil. Jangan tertawa terbahak-bahak agar beberapa orang tidak kehilangan muka. Tepatnya, Saudara Lei. Biarkan saya melihat kotak ini. Harganya hanya 50 yuan. Jangan memperhatikan mereka, saya percaya Anda. Lihat apa yang saya katakan. Ah, mengerti. Semua orang. Total uang tunai berjumlah 50.000 yuan. Kondisi dalam kondisi baik. Oh tidak mungkin. 50.000 yuan. Tidak buruk. Tidak. Ini tidak mungkin. Pemilik supermarket kumuh. Bagaimana mungkin ada begitu banyak uang tunai? Chen Fan terlalu beruntung. Tidak, itu salah juga. Ini. Inilah hal-hal yang benar-benar bagus. Di bawah, ada 50 keping emas. 1 kilogram per buah. Nilai totalnya melebihi 40 juta. Saya akan pergi untuk 40 juta. 44 juta. 44 juta, 44 juta, 44 juta. Chen Fan. Kami benar-benar. Saya benar-benar mendapat harta karun dalam foto. Tidak mungkin. Pemilik supermarket kecil. Bagaimana bisa ada begitu banyak emas? Ini benar-benar keterlaluan. Kali ini uang tunainya akan menjadi emas. Untungnya, itu dibuka, bukan harta karun antik. Jika tidak, itu bahkan lebih keterlaluan. Juga, apa ini? Para tamu benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Kotak kayu ini terlihat seperti itu. Ini barang lama. Pola di atasnya. Sepertinya keahlian dari era Republik Tiongkok. Chen Fan, lihat cepat, kotak ini. Mungkinkah? Ya, seharusnya. Seperti yang saya duga, saya benar. Harta karun yang sebenarnya ada di sini. Ini dia.
Selama era Qianlong dari dinasti Qing, Naga Azur mengajari putranya Cakram Giok. Tahun lalu, di lelang luar negeri, saya telah melihat fragmen yang sama, seperempat dari itu hilang. Mereka semua terjual seharga 80 juta, yang ini utuh. Setidaknya nilainya 1.500 juta benar-benar sial. Harganya sangat mahal. 1.500 juta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pemilik supermarket kecil memiliki hal seperti itu? Cakram Giok yang sangat halus. Anak muda, jangan mengalihkan pandangan Anda dari mereka untuk mengukur orang lain, pemilik supermarket kecil ini. Saya mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya adalah seorang pembuat perhiasan selama era Republik Tiongkok. Kemudian, selama kekacauan perang, dia kemudian membuka supermarket dengan nama palsu. Bei Giok ini mungkin saja pusaka keluarganya. 1.500 juta. Kami berfoto bersama. Itu terlalu beruntung. Chen Fan, kamu benar-benar dermawanku. Yaki, saya akan menawar 200 juta. Anda memberitahu Chen Fan, beri aku benda ini. Setelah itu, Zhao Group bekerja sama dengan kami. Semua proyek kami. Anda mengambil 60%. Oke, biarkan aku pergi. Aturan lelang. Dan harga tertinggi menang. Kami mengambil foto kotak ini terlebih dahulu. Secara alami, apa yang ada di dalamnya adalah milik kita. Tidak ada alasan untuk transfer. Itu bukan Yaki. Jangan terlalu keras kepala. 200 juta. Nilai batu giok ini 50 juta lebih banyak. Selain itu, kedua perusahaan kami bekerja sama. Nantinya, di dunia bisnis, siapa yang mungkin bisa menentang kedua keluarga kita? Tuan Zhao, Anda memaksa saya untuk membeli dan menjual seperti ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yaki bilang dia tidak akan menjualnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan. Itu tidak berguna. Mengapa orang ini seperti ini? Zhao Lei benar-benar terburu-buru. Sesuatu yang mereka lelang. Dia masih berani merebutnya. Tepat. Baru saja, dia mengejek seseorang karena melelang memo. Sekarang, setiap kali dia melihat bayi, dia cemburu. Betapa memalukannya. Tuan Zhao, industri barang antik adalah tentang takdir. Dinding giok hari ini. Dan Nona Zhang. Tuan Chen ditakdirkan untuk berada di sini. Jangan memaksanya. Tapi cakram giok ini adalah item tingkat harta nasional. Jika jatuh ke tangan seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargainya, sayang sekali. Anda, saudara Lei, berhenti berbicara. Penonton menyaksikan kami tertawa. Ayo pergi. Hei, itu saja. Ini benar-benar lucu. Yaki, kotak ini dibeli dengan uang Anda. Cakram giok secara alami adalah milik Anda. Selain itu, showroom Zhang Group. Bukankah itu kehilangan koleksi museum utama? Yang ini tepat. Tidak mungkin, Chen Fan. Dinding giok ini sangat berharga. Atau Anda mengambil gambar. Itu harus menjadi milik Anda. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami juga tidak bisa mendapatkan kotak ini. Selain itu, Anda dapat menyimpannya sebagai harta karun museum. Lebih baik tinggal di rumah daripada saya. Jauh lebih berguna. Ambillah. Mengapa kamu masih begitu sopan denganku? Maka saya tidak akan menahan diri. Jika Anda ingin melihat cakram giok, jangan ragu untuk mengunjungi showroom Zhang Group. Saya akan membuka saluran hijau untuk Anda. Baiklah. Luar biasa. Selamat. Nona Zhang, Anda benar-benar beruntung. Ini tidak hanya menangkap hal-hal bagus. Dia bahkan menyerahkan satu teman yang dapat diandalkan. Tuan Chen. Keberuntungan Anda luar biasa. 2 kian yuan. Perubahan 500 juta. Jika itu saya, Anda tidak akan pernah menemukan keberuntungan seperti itu seumur hidup Anda. Sepertinya lelang kami akan penuh dengan kejutan. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Zhang dan Tuan Chen, memperoleh koleksi tingkat nasional. Dengan bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini, Anda tidak hanya bisa menghasilkan uang, ini juga dapat membantu teman. Sebenarnya rasanya cukup enak. Sepertinya hidupku berada di puncaknya. Anda bisa melangkah lebih jauh. Halo, Ayah. Yaki, cepat kembali. Sesuatu terjadi. Apa? Saya akan kembali sekarang. Sesuatu terjadi. Ayo cepat kembali. Hanya 3 hari. Pemasok hulu kami. Rincian perjanjian kolektif. Dia mengatakan dengan harga saat ini, tambahkan 30% dari pasokan, atau akhiri kontrak. Proyek kawasan industri energi baru kami. Total investasi 5 miliar. Di sektor sumber daya litium fotovoltaik, hanya kekurangan 800 juta yuan. Bagaimana Anda mengisi lubang ini? Tuan Zhang, kami telah melakukan kontak. Pemasok biji litium luar negeri. Tapi mereka memiliki tarif ditambah pengiriman. Semuanya lebih tinggi daripada yang ada di Cina. 15% dari biaya. Itu tidak sepadan sama sekali. Dan mereka perlu melakukan pembayaran di muka. Dana kami sangat ketat. Saya juga menghubungi mereka, rantai pasokan bekas. Tapi sekarang, semua orang berebut litium. Pemasok duduk di tanah, harga sedang didorong. Mereka bahkan ingin kita menggunakan dividen untuk mengimbangi pembayaran barang. Itu semua jebakan. Chen Fan, apa yang membawa Anda ke sini? Saya baru saja melewati perusahaan Anda. Asisten Lin berkata, Anda mengadakan pertemuan selama 2 hari berturut-turut. Jadi, saya hanya ingin membawakan Anda kopi. Terima kasih, Xiao Chen. Kamu membantu Yaki menyelesaikannya sebelumnya. Begitu banyak masalah. Berpikiran tajam. Jika Anda punya waktu, bisa atau tidak, bantu kami menganalisis rantai pasokan ini. Kami sekarang. Saya benar-benar merasa bingung. Namun, saya benar-benar melakukannya. Saya tidak mengerti ini sama sekali. Tuan Zhang, mari kita coba pendekatan yang berbeda. Cari sumber baru untuk bahan penyimpanan energi. Bagaimana menurut Anda? Saya belum memikirkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas produksi telah meningkat. Tambang dengan cadangan stabil. Atau modal asing telah mengambil alihnya. Sisanya
Bukannya kualitasnya terlalu buruk, biaya penambangan terlalu tinggi. Di mana ada biji bagus yang tersisa? Hei, Xiao Chen. Sebelum itu, apakah Anda memilih saham? Masih membangun villa? Bahkan membuka brankas? Keberuntunganmu aneh. Kami tulang-tulang tua. Terjebak di jalan buntu. Bisakah Anda memilih tambang berdasarkan intuisi Anda? Tidak perlu memahami teknologi. Itu semua tergantung pada area mana yang terlihat bagus. Ayah benar. Intuisi Chen Fan tidak pernah gagal. Mungkin. Dia benar-benar bisa menemukan kesempatan. Namun, saya benar-benar tidak mengerti. Hei, bagaimana dengan itu? Saya hanya akan menunjuk satu secara acak dan mencobanya. Ayo pergi dengan yang ini. Tambang King San yang ditinggalkan. Ini benar-benar keterlaluan. Apa bedanya dengan tidak memilih sama sekali? Yaki. Anda membawa Chen Fan. Periksa lagi. Itu bahkan lebih sunyi dari yang saya bayangkan. Tidak heran itu disebut tambang yang ditinggalkan. Untuk apa Anda di sini? Tuan, kami datang. Mari kita lihat biji besi kita di sini. Anda ingin menambang? Ya benar. Anak muda. Jangan pergi lebih jauh ke dalam. Tambang ini ditutup pada tahun 1990-an, beberapa waktu lalu. Seorang pemilik bahkan mencobanya. Butuh beberapa bulan untuk menggali. Tidak ada satupun batu yang layak ditemukan. Pada akhirnya, dia pergi dengan bingung. Tuan, kami milik grup Sang. Saya datang hanya untuk melihatnya. Apakah ada sumber baru bahan penyimpanan energi? Anda hanya membutuhkan beberapa menit. Oh, Anda mengatakan, tipe baru. Penyimpanan energi. Bahan. Kalian bos kota. Mereka akan menggunakan kata-kata baru. Saya telah menjaga tambang di sini selama 10 tahun. Belum lagi materi baru. Bahkan besi tua tidak bisa digali menjadi setengah bagian. Terakhir kali, ada kelompok ahli memakai kacamata. Pegang instrumen selama 3 hari untuk mengukur. Dan akhirnya, itulah masalahnya. Dan kembali dengan tangan kosong. Apakah sulit atau tidak? Benda ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Chen Fan, kemasi tanah untukku. Kembali dan biarkan Insinyur Li dari pusat pengujian kembali. Mari kita uji. Bahkan jika belum ada hasil. Mari kita anggap saja sebagai berjalan-jalan pemeriksaan untuk berjalan-jalan. Tidak ada yang hilang. Saya baru saja mengambil segenggam kotoran. Jika Anda benar-benar ingin mengirimkannya untuk ujian. Anda berpura-pura tidak tahu. Ambil satu, pegang tanah terobosan sebagai harta karun. Saya melangkah ke sini setiap hari. Setelah bertahun-tahun, dia juga tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Bawa kembali untuk diperiksa. Hasilnya pasti terbuang sia-sia. Mari kita kembali. Inspeksi awal. Anda juga dapat mengetahui hasilnya lebih cepat. Bintang keberuntungan telah bersinar. Mungkinkah benar-benar ada tambang di sini? Masa muda adalah hal yang baik. Masih ada energi untuk dimainkan tanpa tujuan. Hang Zong kecil. Aku tidak menuangkan air dingin padamu. Sampel tanah dari area penambangan King San kami. Saya mengujinya beberapa tahun yang lalu. Selain silikat dasar. Tidak ada bahan lain untuk ini. Kali ini, ada apa? Tidak tahu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada? Kemurnian yang tinggi. Bahan berbasis litium. Ada juga sejumlah kecil unsur superkonduktor. Dibandingkan dengan apa yang Anda lihat di pasar. Kualitasnya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Izinkan saya melihatnya. Li Gong, Anda tidak salah, bukan? Ini benar-benar berasal dari tumpukan tanah itu. Terdeteksi. Tuan Chen. Keberuntungan Anda. Ini terlalu aneh. Area penambangan King San kami. Bagaimana bisa menjadi tambang yang ditinggalkan? Ini praktis adalah tambang emas. Jika penambangan dilakukan pada tingkat kemurnian ini, proyek energi baru Zhang Group itu, maka Anda tidak perlu khawatir lagi. Sumber daya mineral litium. Selama saya bisa membantu, itu sudah cukup. Hai. Ayah. Saya berada di sampel tanah di area penambangan King San yang ditinggalkan. Kemurnian tinggi terdeteksi. Bahan penyimpanan energi baru. Insinyur Li mengatakan kualitasnya jauh melebihi harapan. Proyek kami disimpan. Baiklah. Anda selalu membawakan saya sesuatu, jenis kejutan yang berbeda. Tidak heran ayah saya selalu mengatakan, intuisi Anda, lebih dari kami profesional, dan dapat diandalkan. Xiao Chen, Anda adalah dermawan keluarga Zhang kami. Kawasan pertambangan masih memiliki sumber daya tersendiri. Saya hanya dengan santai menunjuknya. Tidak ada yang istimewa. Datang. Xiao Chen,
Ini adalah grup Zhang kami. Perjanjian ekuitas 5%. Berdasarkan penilaian grup saat ini, bagian saham ini, setidaknya 8 juta yuan dividen dibayarkan setiap tahun dan proyek energi baru lainnya telah mulai beroperasi. Itu masih harus digandakan. Anda telah membantu grup kami memecahkan masalah besar. Saya pikir saham yang Anda pegang sepadan. Saya tidak malu menerimanya. Saya menghargai kebaikan Anda. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengambil saham ini. Ada apa? Terlalu sedikit. Kita masih bisa mengobrol. Dalam 7%, mereka dapat membuat keputusan. Dalam 7%, dia bisa membuat keputusan akhir. Tidak. Namun, saya tidak berpikir saya siap untuk tugas itu. Lihat. Tidak peduli apa yang saya lakukan sebelumnya, beli lotre atau saham. Atau buka brankas. Ini semua tentang keberuntungan, dan menjalankan perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Saya khawatir. Saya bahkan memeriksa laba bersih dalam laporan keuangan. Laba kotor sulit dibedakan. Mereka juga tidak mengerti bagaimana mengelola rantai pasokan, memegang saham untuk menempati posisi. Bukankah itu hanya akan memperburuk keadaan bagi perusahaan Anda? Di dunia saat ini, orang-orang muda iri pada lidu. Anda adalah orang yang lebih baik. Anda mendorong saham yang datang ke pintu Anda kepada Anda. Tidak serakah. Ketahui batasan Anda. Lebih dari itu, seekor rubah tua mengawasi kepentingan kelompok. Jauh lebih handal. Sejujurnya, Xiao Chen, jika kamu bisa menjadi menantuku. Tidak peduli proyek apa yang dilakukan Yaki di masa depan. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Seluruh keluarga Zhang. Itu semua tergantung pada reputasi Anda. Hei, hati-hati. Ayah, Chen Fan. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Maka kalian anak muda bisa berbicara. Saya akan pergi memeriksa tanaman hijau baru di lantai bawah. Bagaimana tampilannya? Ayah. Chen Fan. Setiap kali ayah dan saya mengalami kesulitan, Anda selalu bisa tampil seperti bintang keberuntungan. Sebenarnya, Anda di sini bersama saya. Dia bukan lagi mata yang percaya. Aku telah jatuh cinta padamu. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Namun, keberuntungan saya diberikan oleh koin kuno. Saya selalu takut suatu hari nanti akan menjadi tidak stabil. Itu tidak akan memberi Anda stabilitas yang Anda inginkan. Saya tidak takut. Setiap kali Anda mengalami masalah, ini bukan hanya keberuntungan. Setiap kali, Anda mengambilnya terlebih dahulu. Penelitian dan analisis. Bahkan ayah. Mereka mengatakan keberuntungan Anda menyembunyikan skema kecil. Anda, seperti ini, jauh lebih meyakinkan daripada stabil. Menghela nafas. Baiklah, saya sudah lama melihat melalui Chen Fan. Karakter yang baik dan kemampuan yang kuat. Mulai sekarang, Yaki akan berada di tanganmu. Saya yakin. Ngomong-ngomong, keluarga Zhang kami, tidak ada aturan lain. Saya tidak ingin satu sen pun dari harga pengganti wanita. Perjanjian kepemilikan saham 5% ini. Itu adalah mahar Yaki. Mulai sekarang, inilah yang Anda semua bagikan. Saya bersama Anda. Hanya satu permintaan kecil. Saya harap Anda bisa melakukannya. Terus bawa bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini. Membawanya ke grup Zhang kami. Bangun. Proyek energi baru ini selesai. Baik. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Saya bersedia. Bukan hanya untuk keberuntungan, tetapi lebih dari itu, demi bersama. Lakukan hal-hal dengan baik. Menghela nafas. Minumlah secangkir teh. Mulai sekarang. Mereka seperti keluarga. Jadi bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini. Bahkan dapat mendatangkan lebih banyak kekayaan daripada yang lain. Hal-hal yang lebih berharga. Puncak hidup saya. Akhirnya, ada seseorang yang paling ingin diajak berjalan. Maka semoga sukses untuk Anda di masa depan. Anda ingin memberi saya setengahnya juga, bukan keberuntunganku. Mari mulai berbagi.